warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Agusdian Ali Rahman MPDI, mohon izin dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Perkenalkan, saya Heni Suhaini, kelas PAI 2C dengan NIM 2023.1.6.103279. Dari video UNESCO yang saya tonton dapat disimpulkan bahwa pentingnya belajar yang berkelanjutan, yaitu menekankan pentingnya belajar kapan saja dan di mana saja, terutama dalam konteks perubahan global dan tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Selanjutnya, visi untuk masa depan. Menggarisbawahi pentingnya memiliki visi tentang bagaimana pendidikan dan pembelajaran dapat membentuk masa depan umat manusia dan planet ini secara positif. Dan teknologi sebagai fasilitator, yaitu mencatat bagaimana teknologi, khususnya di Afrika, memainkan peran penting dalam revolusi pendidikan dan menawarkan janji besar untuk transformasi pendidikan. Yang selanjutnya, peran UNESCO. Peran UNESCO adalah menyebutkan kepemimpinan dalam Komisi Internasional UNESCO tentang masa depan pendidikan yang melibatkan lebih dari 1 juta orang dalam dialog tentang membangun kembali masa depan pendidikan. Selanjutnya dapat disimpulkan kontrak sosial baru untuk pendidikan, yaitu mengajukan gagasan tentang menciptakan kontrak sosial baru untuk pendidikan yang melibatkan dialog luas, inklusif, demokratis, dan partisipatif. Mengatasi ketidaksetaraan, yakni mengakui adanya ketidaksetaraan yang tidak dapat diterima di berbagai wilayah dunia, dan pentingnya pendidikan dalam mengatasi ketidaksetaraan tersebut, termasuk mencapai kesetaraan gender. Dan ada juga tentang pendidikan untuk menghadapi tantangan global. Contohnya, menyoroti bahwa pendidikan harus dirancang untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan strategis global seperti perubahan iklim, revolusi industri. Selanjutnya, mencakup tentang pandemi COVID-19 sebagai katalis, menunjukkan bagaimana pandemi tersebut telah memperjelas kerentanan dalam sistem sosial dan pendidikan, mendorong kebutuhan untuk memikirkan kembali sistem pendidikan agar lebih tangguh dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada demokrasi dan pendidikan. Demokrasi dan pendidikan mencakup membahas hubungan antara pendidikan dan pemerintahan demokratis, serta dampak globalisasi dan identitas politik pada pendidikan. Dan yang ke-10 ada akses dan kualitas pendidikan, yaitu menyentuh pentingnya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua yang tidak hanya mencakup pengetahuan kognitif, tetapi juga kemampuan kerja dan orientasi intelektual. Secara keseluruhan, video UNESCO dapat disimpulkan menyerukan sebuah perubahan paradigma dalam pendidikan, mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan global, kontemporer, dan masa depan. Landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat.
Hubungan antara landasan pendidikan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sangat-sangat erat. Karena apa? Landasan pendidikan yang mencakup filosofi, tujuan, dan metode pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter, pemikiran, dan keterampilan individu. Dengan demikian, pendidikan yang baik dan relevan dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa cara hubungan antara landasan pendidikan dengan solusi permasalahan yang dihadapi individu atau masyarakat. 1. Pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Melalui pendidikan, individu diberi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka itu sendiri dan termasuk juga masyarakat itu sendiri. Misalnya, pendidikan tentang kesehatan reproduksi dapat membantu menurunkan angka kehamilan remaja dan penyebaran penyakit menular seksual. Selanjutnya, ada pengembangan atau mengembangkan pemikiran kritis, yakni landasan pendidikan yang menekankan pada pengembangan pemikiran kritis membantu individu untuk menganalisis permasalahan secara mendalam, mencari alternatif solusi, dan membuat keputusan yang tepat. Ini sangat penting dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, politik, dan ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya, memperkuat keadilan sosial. Apa sih? Pendidikan yang inklusif dan merata dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, ekonomi, etnis, atau gender untuk mengakses pendidikan berkualitas. Hal ini pada gilirannya membantu dalam mengurangi ketidaksetaraan dan mempromosikan keadilan sosial. Pengembangan keberlanjutan. Pendidikan tentang keberlanjutan dan lingkungan hidup dapat membentuk generasi yang sadar lingkungan, yang memahami pentingnya melestarikan sumber daya alam dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan seperti pemanasan global, kehilangan biodiversitas. Selanjutnya, mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Apa sih? Landasan pendidikan yang mengutamakan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dapat mempersiapkan individu untuk menjadi pemimpin dan inovator yang mampu menciptakan solusi baru untuk permasalahan ekonomi yang menghasilkan adanya lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Membangun perdamaian dan harmoni. Pendidikan yang mengajarkan tentang toleransi, keberagaman, dan resolusi konflik dalam membantu membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis, di mana perbedaan dilihat sebagai kekuatan dan konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan pemahaman bersama. Singkatnya, secara keseluruhan, pendidikan memiliki peran penting, krusial dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya bagi sistem pendidikan untuk terus beradaptasi dan memperbaharui diri agar relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Di sini ada beberapa contoh spesifik yang menggambarkan bagaimana sih landasan pendidikan dalam membantu masyarakat atau individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya itu seperti apa sih? Gitu. 1. Ada perubahan iklim. Dalam pendidikan lingkungan,
Siswa diajarkan tentang dampak perubahan iklim dan cara-cara untuk menguranginya. Misalnya, mereka belajar tentang energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Pendidikan ini mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam solusi praktis seperti inovasi dalam teknologi hijau atau kebijakan publik yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada di kesehatan masyarakat. Contohnya, di bidang pendidikan kesehatan, siswa mempelajari tentang pencegahan penyakit, gizi, dan pentingnya gaya hidup sehat. Ini membantu dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Lebih lanjut, pendidikan ini juga penting dalam menghadapi pandemi di masa pemahaman tentang kebersihan dan vaksinasi menjadi kunci untuk pandemi itu sendiri. Selanjutnya, contoh ketimpangan ekonomi. Pendidikan ekonomi dan sosial dapat membekali siswa dengan pemahaman tentang ketimpangan ekonomi dan sosial. Mereka belajar tentang teori ekonomi, distribusi kekayaan, dan kebijakan sosial yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan atau inisiatif yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan. Selanjutnya ada di contoh teknologi dan inovasi. Dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM, pendidikan ini memberikan landasan untuk inovasi. Contohnya, pendidikan dalam coding dan teknologi informasi mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam revolusi digital. Mengembangkan software, aplikasi, dan sistem yang dapat menyelesaikan berbagai masalah secara praktis. Selanjutnya ada contoh di masalah sosial. Pendidikan di bidang humaniora dan ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, dan pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami dinamika sosial dan psikologis di balik isu-isu seperti rasisme, diskriminasi gender, dan ketidakadilan. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi bagian dari solusi baik melalui aktivisme sosial maupun kebijakan publik. Dalam setiap contoh ini, landasan pendidikan yang kuat tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dan kesadaran kritis yang diperlukan untuk menangani masalah tersebut secara efektif dan benar tentunya. Demikian analisis saya tentang landasan pendidikan dengan solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.